Halo, kembali lagi di podcast Aksi Nyata Hashtag dari kamu untuk Indonesia. Edisi Outside kali ini bersama salah satu host yang udah sering kamu lihat bosen ya, tapi nggak apa-apa. Aisyah Latifah kembali lagi di sini tentunya. Dan kali ini aku ditemenin sama juru bicara nasional dari Partai Perindo. Hai Mbak Ike Suharjo. Hai Aisyah. Hari ini temenin aku dulu podcastan ya. Iya dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng-bareng tentunya. Finally aku ditemenin sama yang cantik juga hari ini. Berarti insight-nya bakal banyak. Karena selain insight-nya bakal jauh lebih insightful, tapi edisi podcast Outside kali ini lokasinya di Desa Hurip Jaya, Jawa Barat, yang di request sama salah satu penonton podcast kita nih, @raskadevara ya. Baik, ini seru banget ya. Seru banget ya karena @raskadevara ini bilang aku pengen dong ngelihat bagaimana kondisi Desa Hurip Jaya yang sekarang. Iya, ekowisata hutan mangrove. Betul sekali. Tadi Mbak Ike jalan duluan ya? Iya, duluan. Jadi seru banget ya. Jadi ketika sampai ternyata lokasi syuting kita harus melewati lagi dengan menggunakan kapal. Betul. Kita menyusuri hutan mangrove. Setuju. Muara sungai ya. Setuju. Ya. Nah, itu seru banget, asik banget. Ternyata di kebisingan kota Jakarta kita masih menemukan tempat yang asik banget untuk refreshing dan healing. Nah, rekomendasi buat teman-teman ya. Benar. Yang pengen healing juga, ya, gitu. Pengen healing juga bisa kesini. Betul sekali. Dan ternyata ada banyak cerita di balik Desa Hurip Jaya ini. Nanti kita berdua pasti harus mencari lebih banyak informasi mengenai desa ini gitu ya. Makanya kalau ngomongin seputar Hurip Jaya ini di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Aisyah sama Mbak Ike tentunya pengen lebih tahu banyak. Nah, makanya kita nggak bakal bisa sendiri. Aisyah pengen spesial di Aksi Nyata dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, tentunya barengan sama Mbak Ike juga. Kita kedatangan bintang tamu spesial ya Mbak Ike. Siapa nih bintang tamunya? Ini Pak Ustadz kesayangan kita nih, Bapak Hasan Basri. Halo Pak. Halo, ya Pak. Apa kabarnya? Alhamdulillah wa syukurlah, sehat walafiat. Keren. Tadi kita udah sempat nanya-nanya ya Mbak Ike. Kenapa dipanggilnya Pak Ustadz? Kita berdua penasaran juga. Ini sejarahnya tuh kenapa bisa menjadi sosok kepala dusun juga? Kepala dusun ya. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat juga, sebagai Pak Ustadz juga. Ceritain ke aku sama Mbak Ike tentunya. Ya, Insya Allah ya. Jadi ceritanya begini ya. Semenjak lulus aliyah tahun 1991 dari aliyah. Kalau nggak salah saya sekolah di Aliyah Darul Amal Budi Bakti, Babelan, Bekasi. Ya, kemudian saya sudah dibutuhkan dengan masyarakat. Di antaranya saya mengisi pengajian dan juga menangani bidang pembangunan masjid, sekaligus jadi khotib di masjid di kampung saya, begitu. Dan menjadi tokoh masyarakat di sini. Ya. Betul. Dari lahir di sini atau? Saya lahir tahun 1971. Alhamdulillah sampai sekarang masih tinggal di. Masih tinggal di sini. Memang udah tanah kelahiran saya. Tanah kelahiran. Ya. Oke. Ini tadi kita berdua sempat nanya-nanya ya Mbak Ike. Mungkin kalau ngomongin banyak sekali hasil-hasil laut yang dari tadi kita omongin, Mbak Ike tadi sempat menyinggung mengenai rumput laut juga ya? Rumput laut. Kita penasaran nih Pak Ustadz, sebenarnya mata pencaharian penduduk dan juga warga di sini tuh mostly apa aja Pak Ustadz? Oke, ya. Sebenarnya begini ya, kaitan dengan masalah rumput laut, alih fungsi mata pencarian yang tadinya dulunya sebelum adanya rumput laut kan pokok utama kan ikan dan udang. Betul. Ya, kemudian berjalannya waktu, ya mulailah istilah kata pembinaan rumput laut itu pun masih sangat jarang karena warga saya di sini itu masyarakat itu hampir-hampir boleh dikatakan menolak kehadiran rumput laut. Di saat itu, iya. Tapi berjalannya waktu dirasakan beberapa orang yang menanam rumput laut merasakan kenikmatan dari hasil rumput laut. Akhirnya banyak manfaatnya, masyarakat banyak yang akhirnya tergiur untuk bersama-sama menanam rumput laut sampai sekarang. Jadi mata pencarian masyarakat di sini selain sebagai nelayan, petambak juga sebagai pengelola untuk rumput laut sendiri. Petani rumput laut ya. Dibuat jadi apa aja Pak rumput lautnya?
Kalau yang jelas dari saya di sini rumput laut itu ada pengepulnya. Oke. Ada pengepul. oke. Dari pengepul langsung dikirim ke perusahaan masing-masing. Banyak di sini perusahaan anak buah dari perusahaan yang hadir untuk sebagai apa namanya itu pembeli rumput laut. pembeli rumput Iya, laut di pembeli sini rumput ya. laut. Iya, iya. Oke, keren-keren. Makanya Mbak Ika kalau kita ngelihat di kanan kiri ini banyak banget keluarga-keluarga juga yang dari tadi mencari uang, tentunya mata pencarian lewat mancing dan lain-lain gitu ya Pak. Cuman kalau kita berdua lihat di kanan di kiri ini kayaknya dulu nih bekas tempat wisata atau bahkan mau dijadikan tempat wisata lagi ya nih kayaknya Mbak Ika kalau dilihat dari ornamen-ornamennya ya. Betul. Tadi barangkali ini ya kakak-kakak yang hadir di sini ya barangkali kan sudah melintasi daerah pinggiran atau kali sungai yang bisa dilalui dengan perahu. Betul. Di situ kan nampak sekali artinya bekas-bekas bangunan tempat taman pariwisata. Kenapa tinggal hanya puing-puingnya walaupun barangkali masih berdiri suman sudah tidak kokoh lagi seperti dulu akibat pandemi. Kekosongan pengunjung karena pengunjung memang sudah boleh dikatakan 0% nggak ada sama sekali, akhirnya tidak dimanfaatkan lagi oleh warga saya di sini. Berarti itu sebelum pandemi ramai sekali ya Pak? Kalau sebelum pandemi alhamdulillah syukurillah kita dengar dari pengelola Sungai Rindu yang ada itu lumayan dah untuk warga kami di sini. Sehari berapa pengunjung kira-kira? Kalau untuk per hari itu ya rata-rata sekitar 100 atau 200 itu di hari bukan libur ya. Itu hari biasa. Hari biasa. Berarti kalau hari libur bisa dua kali lipat. Kalau hari libur apalagi di saat hari-hari libur besar ya itu sampai pengunjungnya meludak kita dengar itu. Panitia itu menyelenggarakan tiket yang ada itu sampai kuat kehabisan karena pengunjungnya cukup lumayan banyak sampai 2-3 ribu pengunjung yang hadir kemarin. Iya, coba deh Aisyah perhatikan pas kita menuju ke lokasi ini banyak sekali tempat-tempat orang untuk berdagang UKM di sekitar itu akhirnya jadi tidak terurus dan kosong ya. Mungkin itu tempat berjualan atau tempat mereka berdagang kayak restoran gitu ya, warung-warung kecil yang menyediakan ikan bakar itu ya Pak. Betul. Tapi sekarang kosong ya. Tapi kan sekarang alhamdulillah kita sudah menuju ke endemi nih ya. Ada rencana nggak kira-kira bentar lagi ini akan diperbaiki terus kembali dibuka lagi nih buat dari tempat wisata. Jadi untuk teman-teman yang lagi nonton dan live streaming sekarang yang udah excited buat balik lagi udah bisa kembali menggunakan ini sebagai salah satu tujuan pariwisata tentunya. Jadi begini, adapun kegiatan memang dari pengelola Sungai Rindu yang dipimpin oleh Bapak Mustana sudah berencana semaksimal mungkin untuk membangun kembali setelah pandemi. Cuma karena keterbatasan biaya akhirnya ya sampai sekarang belum bisa diperbaiki dan belum bisa dimanfaatkan sebagaimana sebelum pandemi. Ada rencana, memang ada rencana ya. Oke. Jadi sebenarnya transisinya dari dulu sebelum jadi tempat wisata sampai sekarang akhirnya finally menjadi tempat pariwisata, terus sempat terenggut juga gara-gara pandemi. Insya Allah sekarang masih on progress lah ya. Iya, amin. Kalau untuk harga tiket masuk dulu berapa Pak Ustadz kira-kira? Kalau nggak salah dulu harga tiket masuk dikenakan 3.000 apa? 3.000 ya. 3.000 tiket masuk ya. Tapi kalau kita naik kapal itu beda lagi gitu. Beda lagi kalau naik kapal itu. Dari arah Jembatan Cinta ya Muara Paljaya menuju lokasi itu beda lagi ya. Jadi apa saja ditawarkan di sini gitu selain kita melihat hutan mangrove, sungai gitu, keindahan sungai dan hutan mangrove, apa saja yang bisa dinikmati oleh wisatawan jika berkunjung ke sini Pak? Kemungkinan banyak sekali yang bisa dilihat di samping memang yang tadi sudah kita sebutkan yang bisa kita nikmati dengan keindahan alamnya ya. Juga pemandangan-pemandangan seperti tambak-tambak empang. Tambak-tambak empang di situ kan banyak kegiatan-kegiatan warga yang beraktivitas di lokasi tambak. Di antaranya tadi itu ngangkat rumput laut. Kemudian di saat nanti ada pemancingan bandeng ya itu kan menjadi satu destinasi juga ya untuk warga atau pengunjung yang mungkin hadir kok sebanyak itu yang bisa hadir untuk acara pemancingan seperti kayak itu. Ya, jadi kenapa ekowisata ya? Jadi bisa belajar juga. Betul. Bagaimana lihat proses dari tambak itu, proses pengelolaan rumput laut gitu kan.
dan banyak sekali. Bener-bener, dan aku sama Mbak Ika juga di sini, kita berdua rasanya dari yang biasa ngelihat cuma studio kantor ya kan, langsung fresh tiba-tiba gitu kan, kembali lagi gitu. Ternyata di Jakarta masih ada tempat-tempat yang kayak gini gitu loh. Aku OTW nggak nyampe sejam loh tadi Pak Ustadz dan juga Mbak Ika ya, dan alhamdulillah nggak terlalu macet juga. Jadi ternyata di sini juga super asri, bisa foto-foto. Berarti challenge kalau dari masyarakatnya sendiri, kira-kira apa kesusahan mereka dan apa yang mereka harapkan untuk tentunya desa ini, Pak Ustadz, kira-kira? Satu kendala yang sangat terasa untuk warga di sini ya, apalagi kalau ada rencana pengembangan kembali ekowisata Sungai Rindu. Mungkin kalau dari jalur jalan laut tidak ada kendala, Yang jelas kalau untuk jalur darat itu kena keterbatasan transportasi jalan yang memang masih perlu perbaikan, yang sangat perlu mengharapkan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk lebih memajukan lagi, terutama sekali jalan lingkungan yang ada. Di samping itu kan setiap musim pancaroba seperti kayak sekarang ini Bu ya, ini kan musim pancaroba musim timur, itu air gelombang pasang lautnya itu tinggi, di batas normal. Di luar batas normal. Akhirnya yang tadinya itu jalan sudah bisa diperbaiki dari pemerintahan desa, karena setiap malam abrasi air laut ya rusak lagi seperti kayak begitu. Jadi diharapkan kepengennya sih biar ada penanganan yang benar-benar khusus untuk jalan lingkungan yang ada. Iya. Berapa jumlah sih Pak penduduknya di sini Pak? Kalau jumlah penduduk ini kan terbagi dua desa. Dua desa. Untuk yang sekarang kita sorting di tempat ini wilayah Desa Hurib Jaya, Kecamatan Babelan. Kemudian kalau kita melihat ke seberang sana itu perbatasan kali, itu desanya Desa Samudra Jaya, Kecamatan Tarumajaya. 2.000-3.000 jiwa ya. Kurang lebih untuk satu kampung ini dua desa itu sekitar 3.000 jiwa. Ada 3.000 jiwa, dan mereka semuanya pada tinggal di sekitar sungai ini. Kalau kita menuju arah ngatas ini masih sekitar 1,5 kilo atau 2 kilo Bu jarak tempuhnya. Itu di pinggir-pinggir kali semuanya rumah warga semuanya. Tapi aku ngelihat tadi selain akses dari speedboat, perahu dan lain-lain gitu, di samping ini kan ada yang untuk pejalan kakinya, betul ya? Pak Hasan ya? Itu berarti masih bisa digunakan sampai sekarang? Alhamdulillah bisa. Mostly bisa. Pak, penduduk juga mereka menggunakan itu Pak? Iya betul. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari segi infrastruktur ini tuh banyak banget hal-hal yang masih bisa digunakan gitu ya, Meka ya. Kalau untuk sekolah sendiri, untuk anak-anak sendiri, lokasinya jaraknya jauh tuh nggak Pak? Kalau untuk sekolah SDN dari sini sampai menuju lokasi itu sekitar 500 meter ada. SDN. Kalau untuk madrasah ibtidaiyah ya kurang lebih sekitar 7 atau 800 meteran jarak tempuhnya dari sini. Total sekolah ada berapa? Kalau di sini sekolah SDN ada satu, kemudian dari mulai pendidikan yayasan itu dari ibtidaiyah, kemudian sanawiyah, aliyah, SMP sampai di sini ada. SMA pun ada di sini. Kalau SMA kagak ada, yang ada SMA ada. SMA ada. Itu berapa meter jaraknya? Sekitar 700 atau 800 meteran. 700 sampai 800 meter. Kalau untuk rumah sakit atau puskesmas Pak? Nah kalau untuk memang itu yang sangat dibutuhkan itu di sini. Jadi kalau ada sakit boleh dikatakan benar-benar sangat merepotkan, karena kita harus berangkat dari Kampung Sembilangan, apakah menuju rumah sakit mana, poliklinik yang lebih dekat gitu kan ya. Itu jauh. Lumayan, itu jarak tempuhnya sekitar 6 atau 7 kiloan. Wow, berarti berapa jam itu ya? Aksesnya menggunakan apa dulu tuh? Aksesnya menggunakan, kalau lewat darat ya memang yang kebanyakan lewat darat. Lewat darat. Sementara kan yang saya bilang jalannya memang kadang-kadang masih banyak yang sila kata kurang rapi. Jarak tempuh berapa berarti Pak? Berapa jarak lama tempuh durasi? Sekitar 7 kilo, 6 atau 7 kiloan. Berarti itu berapa menit? Berapa jam? Ya sekitar 1 jam lebih. 1 jam lebih. Dan itu pakai transportasi darat. Pakai transportasi darat ya. Berarti kebanyakan menggunakan sepeda motor ya? Ya kalau lagi sakit dan kondisi memang nggak memungkinkan harus pakai mobil. Pakai mobil. Dan itu mobil dari mana Pak? Misalkan? Kalau mobil banyak di sini. Mobil banyak. Maksudnya transportasi publik atau
mobil pribadi? Iya, ada juga mobil pribadi, ada juga transportasi publik ya. Yang disediakan dari desa ada. Oke. Ambulans? Kalau ambulans belum punya kita Ambulans sini. belum ada punya. ya. Jadi klinik terdekat sekalipun nggak ada di sekitar tidak sini? ada. Jadi kita harus kembali lagi 1 jam lebih tadi. Kita harus menuju kampung terdekat. Di sini kan ada kampung Muara Bakti, ada daerah Pondok Soga, kemudian ada Buni Bakti, ada juga Kampung Bojong. Itu klinik, puskesmas atau rumah sakit? Bukan rumah sakit, masih hanya sebatas puskesmas. Masih sekedar puskesmas. 1,5 jam itu hanya untuk menuju puskesmas. Iya. Tapi belum lagi dirujuk lagi ya. Iya, belum lagi dirujuk, apalagi sakit. bagi beberapa penduduk yang maaf kurang mampu gitu Pak, akses kayak BPJS, asuransi dan lain-lain. Itu BPJS atau KJP dan segala macam itu apakah udah aman semua diurus? Aman, alhamdulillah kalau udah aman. Jadi bisa digunakan secara mudah gitu ya. Dengan mudah. Tadi cuma fasilitas aja lah ya. Yang jelas warga di sini ya, artinya warga Sembilangan, pemerintah tidak membeda-bedakan. Alhamdulillah, syukurlah dengan BPJS yang sudah diberlakukan sekian tahun sangat bermanfaat sekali untuk warga semuanya, untuk semuanya warga. Jadi harapannya kalau misalkan pemerintah mendirikan puskesmas misalkan di desa dekat sini kan lebih baik lagi ya. Betul. Lebih Jadi enak lagi Pak ya. Betul. Jadi warga tidak perlu mengakses yang 6 sampai 7 km tadi untuk menempuh sampai ke puskesmas atau ke rumah sakit gitu ya. Iya. Mungkin secara garis besar gitu ya Pak Ustadz, kira-kira harapan tentunya apalagi dalam rangka kemerdekaan ini gitu ya Mbak Ike, untuk warga, untuk desa ini gitu, kira-kira apa Pak harapan terbesarnya dari seorang kepala dusun gitu ibaratnya? Oke. Memang itu merupakan satu PR saya atas nama kepala wilayah juga tokoh masyarakat di sini ya, kaitan terutama sekali kembali lagi saya nyatakan kaitan dengan masalah jalan lingkungan Bu. Ya, karena memang itulah pokok utama satu kegiatan yang bisa mensukseskan segala-galanya. Ya, kalau jalan lingkungannya kita kurang berdayakan, kurang rapi, yang jelas kan akan menghambat. Apalagi kalau lagi musim rob seperti kayak minggu kemarin ya, beberapa hari yang lalu itu ada aset jalan yang memang tidak bisa dilalui akibat ketinggian air, sampai knalpot motor itu sampai kuat tenggelam. Jadi warga terpaksa harus nyimpen atau naruh motor di lokasi-lokasi yang lebih tinggi. Iya. Jadi untuk pertama-tama agar mobilitas pun bisa jauh lebih gampang dan juga ujung-ujungnya nanti wisatawan bisa kembali lagi. Infrastruktur. Memang itu yang sangat penting. Kalau kata saya udah nggak lebih, infrastruktur lebih sangat mengutamakan segala-galanya. Kegiatan Sunggarindu bagaimanapun jadi payah kita untuk mengembangkan kembali, kalau infrastrukturnya tidak didukung yang memadai, saya rasa tetap aja akan menjadi kendala. Setuju. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin, ini banyak banget dapat insight ya tentang tentunya Desa Hurib Jaya ini. Semoga Pak Ustadz, terima kasih banyak loh udah ngobrol-ngobrol barengan sama Aisyah dan juga Mbak Ike tentunya. Terima kasih Pak Ustadz. Kita juga berharap bahwa tahun ini bisa kembali lagi dibuka menjadi tempat wisata komersil. Banyak warga Jakarta sekitarnya, bahkan warga seluruh Indonesia untuk datang ke sini gitu ya. Jadi yang nggak tahu dengan nonton kita podcast hari ini jadi tahu deh, ternyata di sekitar Jakarta ada tempat yang asik. Nggak perlu harus jauh-jauh ke luar kota, kita bisa healing di sini. Ya Mudah-mudahan seperti itu harapan warga saya semuanya. Nanti pokoknya kalau kita berdua main ke sini kita langsung panggil Pak Ustadz. Jadi kita harap nih potensi wisata di desa ini bangkit kembali. Amin. Dan otomatis kan mempengaruhi perekonomian di warga sekitar. Jadi UKM juga bisa bangkit juga dan dampak perekonomian juga akan semakin bagus. Amin. Oke, itu dia ya. Tentunya ngobrol-ngobrol serunya di Desa Hurib Jaya nggak cuma sampai sini aja. Abis ini kita masih ada salah satu tamu lagi. Kita bakal ngobrol-ngobrol terus. Jadi pastiin, pantengin, jangan kemana-mana, tetap di podcast dari Kamu untuk Indonesia. Selesai udah.